Ya, selamat malam sahabat keluarga, kembali bertemu bersama dengan saya Andy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita ada di satu acara ya. Hari ini kita ada di acaranya Ngopi Sore, ngobrol pintar soal relasi, dan secara khusus hari ini kita mau ngomongin soal parenting. Sekarang adalah masa dimana anak-anak kita masih menjalani sekolah online ya sahabat keluarga ya. Dan ada beberapa anak yang mungkin sudah mulai merasa bosan menjalani sekolah online. Mereka sudah mulai kangen ketemu teman-teman di sekolah. Mungkin juga ada beberapa yang udah mulai kangen sama jajanan di sekolah ya, yang biasanya mereka nikmati di kantin dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ketika mereka menjalani sekolah online, mungkin cukup banyak anak-anak yang akhirnya jadi rewel. Nah, sebagai orang tua, khususnya mama-mama yang lagi nemenin anaknya untuk boleh sekolah online di rumah, mungkin ada pergumulan tersendiri nih, dan bertanya-tanya kira-kira tipsnya gimana ya supaya di tengah-tengah situasi sekolah online ini mama tetap bisa menjalankan parenting yang baik dan juga bisa mensupport anak-anaknya untuk bisa belajar juga dengan baik. Saya akan ketik dulu di bawah topik kita hari ini, dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Desi yang tentunya seorang mama yang juga sedang mendampingi anak-anaknya sekolah online nih. Jadi topik hari ini tuh bakal relevan banget dan pasti akan memberikan tips-tips yang baik bagi setiap kita. Karena waktu kita nggak lama, cuma 30 menit aja, jadi kita akan langsung invite Bu Desi ya buat join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini ya sahabat keluarga ya. Nah, halo Bu Desi, selamat malam Bu. Halo Pak Endi, waduh sorry Iya, dari tadi coba connecting kok ini ya, nggak nyambung-nyambung. Untung akhirnya kayaknya nyambung juga itu ini. Bu, apa sinyal Bu? Karena kan belakangan memang cuacanya lagi nggak bagus ya, hujan Iya, terus ya. lagi banyak hujan ya Pak ya. Oh, Apa ini kabar Pak udah mulai Endi? muncul. Baik dong, Bu Desi gimana kabarnya baik? Luar biasa, baik juga Pak. Luar Halo sahabat biasa. keluarga semua yang udah bergabung. Iya, ya. Ini belum mulai ngobrol kita aja udah banyak yang nanya, udah ada yang nanya nih Bu. Karena ternyata memang Waduh, sesuai dengan perkiraan ya, anak-anak kita sepertinya sudah mulai jenuh nih sekolah online nih, karena mereka mungkin udah kangen juga untuk bisa apa ketemu teman-temannya. Kalau aku dulu waktu sekolah yang dikangenin itu jajan di kantin. Nah, itu the best part dari sekolah offline. ngangenin, Bu jajanannya Desi, yang ngangenin ya kita Pak. langsung ngomong. Iya, betul. Kita langsung ngobrol aja ya. Kalau Bu Desi sendiri ngelihat eh, sekolah online sekarang ini gimana nih Bu? Maksudnya penilaian Bu Desi baik secara positif mungkin, atau ada hal-hal yang mungkin jadi pergumulan sebagai seorang mama nih yang lagi dampingin anak di rumah. Gimana Bu Des? Sebetulnya sekolah online itu ada positif dan ada negatifnya, tapi kalau dari sisi emak-emak nih ya Pak Endi, banyak yang mengalami Mm-mm. kayaknya kok jadi bebannya jadi bertambah nih karena biasanya ada waktu-waktu Mm-mm. tertentu ketika anaknya itu belajar kan di sekolah dengan waktu yang teratur, dengan kedisiplinan yang lebih terpola, tiba-tiba sekarang jadi belajar di rumah yang ya tergantung dari sekolahnya juga. Kadang-kadang kan ada yang jadwalnya jelas gitu, jam sekian ada Google Meet atau Mm-mm. ada Zoom meeting gitu. Tapi ada juga sekolah yang mungkin lebih ngeflow gitu. Jadi nggak jelas juga jadwalnya. Kadang sampai 2-3 hari baru ada sekali gitu. Sedangkan mereka diberi materi yang begitu banyak. Mm. Dan mostly ya mereka jadi kayak harus belajar sendiri gitu. Sedangkan kita aja yang udah dewasa kalau 100% misalnya kita mengikuti sebuah pembelajaran lalu 100% kita disuruh nyari sendiri itu masih cukup Mm. berat untuk beberapa orang. Nah, apalagi usia anak-anak yang masih sangat perlu dibimbing. Oleh karena itu, mungkin banyak Oke. kita temui para mama yang dalam tanda kutip mengeluh gitu kan. Ini jadi Mm. Mm. tanggung jawabnya bertambah, harus menemani pembelajaran jadi mama juga plus jadi guru juga dengan tanggung jawab yang sebelumnya sudah ada ditambah dengan tanggung jawab yang baru karena harus lebih intens kan menemani apalagi yang anak-anaknya masih usia-usia SD ke bawah ya usia Mm. TK. Nah itu
jadi tantangan tersendiri sih Pak Endi. Iya betul. Saya tadi sempat ngobrol sama keponakan saya waktu, jadi ketika nyiapin ini saya coba tanya-tanya dia, kamu seneng nggak belajar di rumah? Terus komennya dia, enggak aku pengen ketemu sama teman-temanku, udah bosan, terus komplain Iya, sama mamanya. kebanyakan kangen. Betul. Kapan nih aku Mm-mm. jalan-jalan? Bahkan keponakan saya tuh begitu happy ketika satu waktu mamanya ajak pergi pakai mobil, kayak cuman berhenti di depan sekolahnya, Bu. Cuman berhenti di depan Hmm, sekolahnya, kemudian saking ngeliat kangennya gitu. ya sama Saking sekolahnya. kangennya, iya. Aduh, Jadi buat kasihan dia ya. kayak itu, ya lumayan deh dia bisa lihat lihat Mm-mm. sekolahnya. Nah, kalau Bu Desi ngelihat sendiri, anak-anak tuh banyak mengeluhnya apa sih, Bu, di masa-masa online ini, Bu? Biasanya, Bu. Sebetulnya kalau anaknya masih usia eh, yang sudah besar mungkin sudah bisa mengkomunikasikan ya. Ini Hmm. belum ngerti tapi udah dikasih banyak tugas gitu kan karena Hmm. ya itu tadi biasanya mereka di sekolah kan dijelasin sama gurunya gitu Hmm. kan Hmm. bahkan sampai pakai papan tulis di apa yang perlu dijelaskan semua dijelaskan dan kalau ada yang sulit mereka bisa langsung bertanya on the spot. Sedangkan dalam pembelajaran online banyak kali mereka diberi tugas yang jauh lebih banyak daripada yang dijelaskan gitu. Mungkin keluhannya begitu. Cuman kalau anak yang sudah lebih besar, mereka bisa mengungkapkan tantangan yang mereka Hmm. hadapi. Tapi yang kecil-kecil Hmm. ini yang kasihan gitu. Makanya mereka belum bisa dengan sepenuhnya mengungkapkan apa yang jadi tantangan mereka. Tapi di satu sisi mereka hadapi tantangan itu nyata. Sedangkan mereka butuh Hmm. dibantu, butuh dibimbing, ditambah dengan kondisi mama-mama yang mungkin karena udah saking kecapean gitu ya tanggung jawabnya jadi bertambah-tambah apalagi yang anaknya lebih dari 2-3 orang gitu kan harus sekaligus ngurusin plus yang tanggung jawab sebelumnya kan juga nggak berkurang tuh untuk masak untuk memastikan semua hal dalam rumah tangga dia berlangsung dengan baik. Nah dengan kondisi emosional yang udah exhausted gitu udah Exhausted. letih kan jadi lebih Hmm. mudah terpicu untuk emosi kan ketika anaknya bertanya diajari lalu belum ngerti Hmm. jadi lebih gampang meledak gitu dalam tanda kutip. Nah anak ini jadi terkesan ada di tengah-tengah nih di satu sisi dia mau protes juga nggak tahu protes kemana dia butuh bimbingan dari sekolah juga mungkin terbatas atau bahkan ada beberapa hal yang mungkin langsung dikasih tugas gitu dan Hmm. ketika dia minta pertolongan mamanya, mamanya kalau sedang dalam kondisi yang bagus mungkin bisa membimbing dengan baik. Kalau kondisi emosional juga lagi kurang baik, ya kasihan gitu anak-anak ini. Jadi perlu kita pahami juga bahwa hal-hal semacam ini mendatangkan stres tersendiri buat anak-anak kita gitu, Pak. Oke, ini berarti kalau aku dengerin penjelasannya Bu Desi ada dua kesulitan besar nih ya. Kesulitan yang pertama adalah anak-anak sendiri mungkin beberapa agak sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka jenuh, mungkin Iya. mereka juga stres gitu ya. Sisi yang lain adalah ada cukup banyak orang tua, khususnya para mama nih. Para mama juga berada di dalam kondisi emosi yang sebetulnya juga exhausted tadi yang seperti Bu Desi bilang, Iya. lelah. Karena banyak hal yang Mm-mm. harus dikerjain gitu, belum harus mikirin lagi ini itu, masak dan sebagainya mendampingi. Oke, untuk yang pertama dulu nih Bu, gimana caranya kalau menurut Bu Desi menolong anak untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya? Paling tidak itu kan akan menolong orang tua juga untuk memahami, oh anakku lagi dalam kondisi begini nih, sehingga nggak perlu dipaksa dulu nih untuk itu. Gimana Bu Des? Mm-mm. Ya, pertama-tama harus dalam situasi yang kondusif dulu nih Pak, karena kalau situasinya lagi sepaneng juga diajak Hmm. ngomong malah nanti ujungnya bukan mendatangkan kebaikan, malah yang ada tambah tambah stres anaknya gitu Iya, maupun betul. mamanya. Jadi ketika suasana hatinya sedang baik, pekerjaan udah beres, mungkin sore hari gitu kan, ajak ngobrol dari hati ke hati. Jadi penting juga orang tua tuh bangun hubungan yang karib sama anaknya supaya Hmm. ada apa-apa tuh anak berani mengungkapkan, berani cerita apa yang Yes. mereka hadapi, tantangannya, perasaannya. Karena ini kan melatih emotional quotient juga, belajar untuk menyatakan dan mengenali apa sih emosi yang sedang dirasakan, apalagi Hmm. sedih, lagi kangen sekolah, seperti yang tadi Pak Endi bilang, gitu kan, kangen sama bu guru mungkin atau sama teman-teman. Nah, dengan demikian orang tua sudah membantu anak-anak bisa mengenali, mengidentifikasi emosi mereka. Kemudian juga dengan mengungkapkan karena mamanya udah friendly kan anak-anak lebih bisa terbuka juga masalahnya sebetulnya di mana. Kalau saya pribadi kemarin anak saya yang kedua
kebetulan setelah 3 bulan pembelajaran itu dari pihak Mm-mm. sekolah membuka ruang untuk diskusi melalui Zoom gitu. Jadi Oke. kita bisa menyampaikan nih apa yang jadi kesulitan, apa yang kami sebagai orang tua harapkan dari pihak sekolah. Waktu itu saya sampaikan bahwa kami mohon supaya ditambahkan sesi untuk virtual meetingnya gitu, karena dengan terlalu banyak tugas tapi harus self-taught itu nggak banyak anak yang memang mungkin ada anak-anak tertentu gitu. Ada juga yang bahkan bisa dapat 100 karena anak ini aktif mencari sampai ke Google kemana. Jadi Ya. lebih melampaui dari materi yang dikasih sama gurunya yang harus dia baca, itu anak nyari lebih lagi. Bahkan mungkin ketemu contoh-contoh soal dan sebagainya. Jadi ada memang anak-anak yang di atas rata-rata seperti itu. Tapi kan nggak semua anak seperti itu. Dan mungkin kalau Pak Endi atau teman-teman pendidik mengerti juga bahwa cara belajar seorang anak itu nggak semuanya bisa dengan cara membaca bahan yang begitu banyak. Ada yang harus pakai Betul. auditori kan, dia perlu Mm-mm. mendengar penjelasan dari Mendengar. orang lain atau ada hal yang dia bisa tangkap lewat indera pendengaran. Nah, kalau anak yang tipe belajarnya auditori dipaksa untuk baca materi yang begitu banyak, kan tantangannya semakin besar buat dia. Terus ada juga yang cara belajarnya kinestetik ya. Saya appreciate juga ada beberapa sekolah gitu kan, kadang teman-teman sharing di sosmed, ada yang pakai cara memang harus aktif nih anak-anaknya bikin sesuatu lalu harus divideoin contohnya gitu. Nah, itu kan Hmm. memfasilitasi anak-anak yang tipe belajarnya itu kinestetik. Nah, jadi kalau yang baca itu memang mostly hanya untuk menjangkau cara pembelajaran visual. Makanya perlu dikomunikasikan nih kalau para mama mungkin merasa ada tantangan-tantangan di mana kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, pendekatan yang berbeda dari pihak sekolah, kita sampaikan dengan baik gitu. Pasti pihak sekolah juga akan menerima saran dan ide-ide kita gitu. Karena kan berupa diskusi yang terbuka. Mungkin begitu Pak Endi. Wah, ini menarik banget nih karena memang Bu Desi menghidupi sekali ya sebagai seorang mama yang harus mendampingi anak-anaknya belajar online di rumah. Saya setuju banget dan kebetulan sepertinya viewers kita hari ini ada beberapa juga seorang guru dan tenaga pendidik di sekolah. Tadi ada TKK 3 ya, TKK 3. Saya baca dulu TKK 3 apa nih? Hadir katanya. Bina Bakti. Selamat malam, Ibu. Nah, Oke, ini selamat masukan yang malam. baik nih dan para mama juga diingatkan ketika lihat anaknya udah mulai kelihatan capek, stres atau bahkan mungkin anaknya nggak ngerti harus ngapain, ya ini saatnya para mama, para ibu untuk bisa berkomunikasi nih dengan pihak sekolah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anaknya, ada guru SD juga supaya bisa menjalani ini ya, karena ini kan situasi yang kita nggak pernah bisa duga gitu Kak, dan siap Iya, tidak siap betul kita Pak. harus jalani. Jadi nggak bisa salahin Iya, juga, sekolah juga pasti struggle, guru-guru juga pasti struggle nyiapin iya, bahan-bahan untuk semua dibagiin mengalami sama tantangan anak-anaknya. untuk Betul. betul, Pak. Gimana Mm-mm. caranya bisa Padahal win-win semua solution? sebetulnya punya itikat Mm-mm. yang pengen memberi yang terbaik kan buat anak didik gitu. Yes, Cuman karena kondisi seperti ini, jadi semuanya mengalami keterbatasan gitu. Tapi saya percaya juga para guru dan pihak sekolah akan menerima banget nih kalau kita bisa sampaikan dengan baik gitu apa yang menjadi tantangan anak-anak kita. Karena so wow, far ya yang saya perhatikan kalau memang ada keterbukaan, hubungannya baiklah gitu antara pihak guru dengan orang tua murid. betul, setuju sekali. Nah, kalau sekarang PR-nya adalah mamahnya nih Bu yang agak sulit untuk meregulasi emosi dengan cukup baik. Nah, kira-kira gimana ada tips-tips praktis? Mungkin nanti habis itu kita mau jawab beberapa pertanyaan nih Bu. Gimana Bu Desi? Maksudnya berarti penguasaan diri untuk para Iya, mamanya nih mama ya, kan Pak. tadi Bu Desi cerita tuh pergumulannya kan nih Mm-mm. mama-mama lagi pusing pisan gitu ya kalau kata orang Sunda bilang begitu. Iya, Kumaha gitu. Gimana Bu? ya paling penguasaan diri sih Pak, balik-baliknya ke situ. Cuman Oke. kalau memang sudah sangat exhausted gitu, dan sedangkan pagi ini kan padat banget nih. Masak ya iya, ngurusin rumah iya, anak juga waktunya untuk learn from home atau school from home ini harus didampingi, khususnya anak-anak yang masih kecil. Mungkin bisa disiasati juga, nggak harus tiap hari
dipaksain masak sendiri yang susah-susah gitu. Jadi Betul. dipermudah lah, disederhanakan gitu. Kalau khusus menu pagi udah yang gampang-gampang, yang cepet aja. Bahkan kalau perlu beli gitu kan lauknya, jadi masak nasi aja. Jadi ada hal-hal yang bisa kita siasati, ada juga yang enggak gitu. Jadi tentukan aja skala prioritasnya. Kalau memang di pagi hari harus diprioritaskan mendampingi anak belajar, ya berarti hal yang lain dibuat lebih simpel gitu, Pak. Wow, ini tips sederhana nih ya. Memang kadang kan yang bikin kita emosian tuh justru karena kita bikin hal simpel jadi ribet ya. Jadi Iya, mungkin hal-hal kecil dia tapi betul. perintilannya banyak gitu, Iya, Pak. dibikin complicated nih. Nah, ini menjadi satu hal menarik. Bu Desi, ini kita mau jawab pertanyaan ya, Bu. Iya, oke, Pak. Anak saya cepet capek dan selalu alasan itu karena belajar online. Ini ada satu komentar nih. Gimana Bu Des supaya mensiasati hal itu? Anaknya cepet capek karena selalu alasan. Dan selalu pakai alasan itu karena belajar online. Jadi maksudnya dia ketika pembelajaran online ribut capek terus nggak mau ngikutin Oh, pelajaran lagi mungkin gitu. seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Gimana tuh Bu tips-tipsnya biar anaknya tetap semangat? Mungkin anaknya bisa dimotivasi dengan nggak selalu harus tiap hari gitu, cuman Hmm, hadiah kan kadang-kadang anak bisa tergerak, apalagi kalau yang memang bahasa kasihnya itu di pemberian hadiah, mungkin dia bisa tergerak beberapa hari sekali tapi jangan dalam bentuk iming-iming ya, dalam arti ayo hmm, dengerin sampai gurunya selesai jelasin terus kerjain tugas nanti mama kasih ini gitu, itu kan namanya iming-iming, tapi lebih baik dalam bentuk apresiasi sesudahnya. Misalnya seminggu full nih dari Senin sampai Jumat, wah kamu minggu ini belajarnya good loh, meskipun kadang-kadang capek, tapi mama menghargai nih sebagai apresiasi, misalnya makan es krim bareng atau apa hal-hal sederhana tapi yang menyenangkan gitu Pak. Kemudian bisa juga supaya nggak alasan bosen, capek, mungkin dia alasan capek salah satunya karena bosen gitu kan. betul. Kalau saya Jenuh. sejak masuk tahun ajaran baru, karena sebelumnya kan kita juga nggak ketebak nih pandemi bakal sebentar atau bakal lama. Jadi Betul. mulai Maret kalau nggak salah kan sudah mulai learn from home, dan waktu itu juga sekolah-sekolah masih pada menyesuaikan diri nih. Kita Mm-mm. semua masih belum jelas akan lama atau akan sebentar. Jadi saya di rumah juga seadanya aja gitu, tempat belajar yang mereka biasa pakai untuk bikin PR. Tapi ketika sudah masuk tahun ajaran baru dan ternyata kan masih seperti ini gitu, kita dipaksa untuk segala sesuatu dari rumah, menjaga jarak fisik, menjaga ya semua protokol untuk keamanan dan kesehatan. Pada akhirnya saya pikir ini bakal jangka panjang, jadi saya sampai lakukan renovasi kecil di rumah saya. Satu ruangan Hmm, itu dibikin khusus untuk ruang mereka belajar gitu, bahkan supaya mereka lebih senang juga dikasih apa wallpaper, mejanya dikasih taplak yang nyaman gitu. Jadi itu salah satu untuk menyiasati supaya semangatnya agak bisa terbantu lah gitu meskipun masih secara online. Kemudian juga mungkin disiapkan kegiatan selingan. Kan kalau udah bosen hmm, ribut capek, oh ya udah ntar habis kerjain tugas yang ini, nanti tugas yang mata pelajaran yang lain nanti agak siangan aja ya. Kamu bantu mama yuk kita cetak bikin kue kering contohnya gitu. Jadi hal-hal simple yang sebetulnya bisa dipraktekin tapi itu efektif gitu, membuat anak-anak kan tidak jenuh. Mereka ada variasi yang mereka kegiatan yang mereka bisa lakukan dengan sekali lagi dengan fun, dengan menyenangkan. Karena dengan seperti itu berarti kita menjaga semangat mereka dengan rasa betul. senang belajar, itu kan jauh lebih efektif gitu, Pak. Betul, karena anak-anak itu kan dunianya tuh bermain ya, Bu. Jadi kita memang harus Iya. memahami mereka gimana caranya mereka tetap bisa enjoy. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada korelasi antara kesiapan anak untuk belajar online dengan tipe karakter anak, Bu? Ada nggak tipe-tipe karakter anak tertentu yang memang bisa cukup oke mungkin belajar online? Ada tipe-tipe tertentu yang butuh ditolong nih? Gimana menurut Bu Desi? Kalau tipe anak mungkin lebih cenderungnya ke tipe belajar, Pak, yang tadi sudah saya singgung itu. Karena kan tipe, misalnya sama-sama tipe cermat nih, tapi ada Mm-mm. tipe cermat yang pembelajarannya lebih ke auditori, ada tipe Ya, cermat yang pembelajarannya ke kinestetik misalnya. ya, Enggak, kalau cermat lebih cenderungnya kalau nggak auditori visual sih. visual. Jadi
Sedangkan anak sanguin, mungkin banyak anak sanguin itu yang pembelajarannya ke kinestetik nih, harus Itu saya, Bu. dipraktekin baru seru. Oh ya, Saya harus sambil loncat-loncat, kalau ngafalin uh, sesuatu tuh harus sambil gerak-gerak, pasti cepet. baru baru bisa nyantol di sini ya Pak. Baru bisa nempel. Ya, jadi tergantung tipe pembelajaran sih menurut saya, bukan tergantung karakternya anak. Karena ada juga anak yang pendiam, yang kalem, orang kan kirain, oh ini berarti dari baca buku doang bisa. Belum tentu, kalau dia dari tipenya auditori kan berarti dia perlu ada mendengar kan, mungkin penjelasan lewat Spotify lah, atau YouTube, atau gurunya gitu. Karena biasanya tatap muka, sekarang lewat virtual meeting, itu akan sangat menolong. Makanya kalau hanya berupa tugas-tugas dan catatan-catatan, menurut saya itu buat sebagian anak menjadi sangat berat dan jadi momok buat mereka nih. Aduh, gue gimana belajarnya gitu kan. Ini pusing dia, gimana mau mulai dari mana, apa yang harus didahulukan. Mereka bingung. Tapi kalau ada yang membimbing, minimal sehari itu ada 1-2 virtual meeting, mereka kan merasa terarah dan ada materi yang mereka bisa tangkap dari auditorinya mereka itu. Gitu, Oke, Pak. wow, ini menarik nih ya. Jadi ayo para mama kenali metode belajar anak-anak dan jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol sama gurunya supaya anak-anak tetap bisa menikmati. Bu Desi, ini rame banget nih, live kita malam ini rame banget nih. Ada banyak yang nanya, saya bacain ya. Bagaimana Ya. caranya handle anak yang rewel, Bu, pada saat belajar online? Apakah perlu anak-anak kami mengikuti homeschooling? Gimana menurut Bu Desi? Homeschooling itu sebetulnya beda sama learning from home ya, karena Hmm, kalau learning from home itu kan sebetulnya bersekolah secara normal, bersosialisasi dengan banyak anak, teman-teman sekelas maupun dari kakak kelas, adik kelas gitu. Jadi pada dasarnya tuh sekolah biasa, cuman sedang dibuat dalam format belajarnya secara online karena keadaan yang online. memaksa demikian. Sedangkan kalau homeschooling itu kan lebih kalaupun ada komunitasnya tapi lebih terbatas gitu. Jadi dari sisi sosialisasi lebih nggak sebanyak sosialisasi yang di sekolah biasa gitu, sekolah umum. Nah kalau memang selama ini sekolahnya sekolah umum, nggak harus langsung di switch ke sekolah homeschooling juga sih, kecuali kalau memang dari awal sudah homeschooling ya. Hmm, Um, Mungkin disiasatinya seperti tips-tips yang sampaikan gitu, hmm, entah ruangannya dibuat lebih menarik atau dibuat ada variasi kegiatan lain, betul, mungkin betul. bisa membantu gitu Pak. Ya, ini ada satu orang yang sharing juga, belajar online materinya lebih banyak dan memakan waktu. Anak kadang jadi stres dan lupa sama jam makan. Kesel kalau alat webnya tidak segera ditemukan, HP-nya lemot, mungkin internetnya lemot, kadang jadi hambatan. Anak jadi cepat emosi. Iya sih ya. Ini memang online tuh kendalanya pasti masalah network datanya Jaringan, ya, iya betul jaringan. Pak. Wah, itu udah yang paling kasihan, kadang memang membuat anak-anak juga stres. Sekolah juga mungkin guru-guru juga jadi stres ketika mengajar dalam situasi seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin anak perlu didampingi ya Bu Desi ya untuk tetap bisa Iya, bersemangat dengan ide-ide Bu Desi itu. Ciptakan suasana yang menyenangkan buat mereka. Modal-modal dikit keluar buat beli wallpaper gitu ya Bu ya. Bikinin camilan-camilan bisa jadi ide yang menarik. Nih ada yang tanya nih Bu, kasih ide dong kalau misalnya yang jenuh itu anak SMP, anak SMA, gimana Bu? SMP, SMA ya. Kalau anak saya yang satu udah SMK, di Mm-mm. tengah kejenuhan dia biasanya tuh saya udah nggak banyak mendampingi dan nggak banyak ikut campur lagi kalau yang untuk anak yang sulung ini Pak. Tapi dia karena passionnya memang di editing, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang dia dapat itu dari browsing. Jadi di tengah-tengah, di Hmm, sela-sela pembelajaran online, dia buka tutorial lah, dia buka contoh-contoh hasil editingnya orang lain gitu, dan dapat banyak masukan, dapat banyak ilmu-ilmu baru dari situ dan gratis pula gitu kan. Tapi saya tahu juga bahwa tidak semua anak seperti itu. Kalau yang memang dia bisa, kesenangannya apa nih, di mama-mama kan pasti lebih mengenal anaknya betul. masing-masing, hobinya apa, kesukaannya apa, yang bisa difasilitasi
dari rumah gitu. Kalau memang hobinya harus nge-mall bareng teman-teman ya, mohon maaf nih, sementara nggak bisa nak gitu kan, kondisinya sedang seperti ini. Tapi selama itu hobi atau kesukaan dia yang bisa difasilitasi untuk dilakukan dari rumah, ya dicoba aja diarahkan atau disemangati. Kamu kayaknya udah lama deh nggak melukis atau apa gitu. Jadi hal-hal yang pada intinya menjadi sebuah alternatif dari kebosanan atau kejenuhan dia dari pembelajaran online ini. Memang sih harus Betul. diakui tugas-tugasnya kadang ngelihatnya ini dikerjain berjam-jam juga kayaknya nggak kelar gitu ya kalau yang udah tahapannya sekolah lanjutan tingkat atas gitu. Tapi ya Ciayo lah, semangat semua. Ciao, karena Ya, memang pergumulannya kan adalah ketika sekolah online mereka nggak bisa ketemu teman-temannya kan Bu. Kalau dulu di sekolah iya, tugasnya banyak, mereka ada bisa kerja kelompok, terus mereka bisa betul. ngerjain sama-sama, jadi nggak terlalu berasa ya pasti ini jadi situasi yang sulit. Bu Desi waktunya udah nggak berasa karena waktunya sudah habis, tapi saya mau kita jawab pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, soal anak TK nih Bu. Nah ini jadi pergumulan di banyakan orang tua yang punya anak-anak TK. Karena anak TK itu dirasa lebih efektif sekolahnya tatap muka. Karena mereka kan butuh belajar bersosialisasi dan percaya diri. Nah mungkin Bu Desi boleh kasih tips-tips nih buat orang tua dari anak-anak TK supaya sekalipun belajar online, tapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Karena itu bagian dari tahap perkembangan kan Bu ya. Penting banget buat anak-anak ini. Jangan sampai online menghilangkan itu. Gimana Bu Desi? Iya, mungkin yang pertama perlu diperhatikan juga stres tersendirinya anak TK nih dalam kondisi pembelajaran online, apalagi yang baru mulai sekolah. Itu mereka belum kenal sama gurunya, belum kenal sama teman-temannya, tiba-tiba harus duduk di depan handphone atau laptop atau tabnya mereka dan dengerin orang yang belum mereka kenal tuh untuk bicara gitu. Jadi mungkin tipsnya perlu disapanya tuh lebih personal gitu kalau yang untuk anak-anak TK ini. Jadi kalau mungkin yang udah SD, SMP, SMA kan Zoom-nya dalam bentuk seperti kelas aja gitu kan, conference, gurunya bicara untuk seluruh yang sedang menyimak beliau gitu. Tapi kalau untuk yang TK mungkin perlu ada percakapannya ke anak per anak gitu supaya anaknya jadi kenal sama gurunya, pelan-pelan timbul trust-nya dan bonding-nya mulai terbentuk, baru kemudiannya enak gitu. Kemudian juga mungkin interaksinya itu jadi meskipun secara online dibuat seolah-olah tuh seperti kayak lagi tatap muka beneran aja. Dan orang tua ya sekali lagi perlu mendampingi. Kalau yang ada pelajaran-pelajaran kreatif itu juga banyak-banyak disemangati, banyak diapresiasi, misalnya bikin prakarya atau sesuatu yang harus di-present di depan video conference-nya itu gitu. Jadi engagement atau apa ya engagement itu keterhubungannya, connection-nya itu tetap terbangun sekalipun melalui online gitu Pak. Betul, Tapi ya perlu diperhatikan juga kalau mereka itu sekali-sekali ngambek juga para mama nih sekali lagi perlu kesabaran ekstra, perlu dipahami stresnya anak-anak usia dini ini kasihan gitu. Mereka kan butuh orang yang sudah mereka percaya, yang sudah deket. Jadi di-encourage terus, disemangati terus. Kitanya juga harus jadi supporter, jadi cheerleader yang baik gitu ya. Betul, Pak setuju banget. Aku jadi ingat nih soal sosialisasi buat anak-anak TK, karena keponakan saya juga masih TK. Jadi di sekolahnya itu dibuat satu momen bukan cuma belajar, video call Bu. Jadi anak-anak itu dibagi dalam kelompok-kelompok, karena ada aplikasi chat tertentu kan kita bisa video call bahkan bisa sampai dengan 8 orang. Jadi orang tuanya dikasih tahu, tolong aplikasi chat itu diupdate gitu, supaya bisa video call 8 orang. Jadi keponakan saya tuh kayaknya 2 hari sekali apa tiap hari gitu ya, ada momen dibagi kelompok, jadi akan video call sama teman-temannya berlima, berenam, terus mereka yang ngoceh-ngoceh aja ketemu teman-temannya, terus diarahin sama mamanya, tanya kabarnya gimana gitu. Nah menurut saya itu bisa menjadi salah satu cara ya untuk anak-anak bisa tetap bersosialisasi. Jadi para mama, ayo kreatif lah para guru TK yang juga mungkin saat ini sedang mengajar dan bergumul tentang mengajarkan sosialisasi, itu mungkin tips-tips yang bisa dilakukan. Bu Desi boleh kasih kalimat penutup untuk live kita malam hari ini, khususnya memotivasi mama-mama yang sedang menghadapi anak-anak yang sudah mulai rewel dan jenuh. Silakan. Juga para papa nih, kayaknya penting tuh pesan untuk para papa perannya. Silakan Bu Desi.
Ya, para mama dan papa, pesan saya adalah tetap sabar, tetap semangat, karena ya kita sama-sama berharap ini cepat berakhir, cepat kita bisa kembali ke aktivitas normal. Tapi kan memang saat ini harus dihadapi seperti ini, ya kita sebagai yang lebih kuat, sebagai yang sudah lebih tinggi dan sudah pernah melewati fase anak-anak kita, maka kita lah yang harus lebih ada tuntutan untuk memahami gitu. Ya disiasati kalau memang di pagi hari ada hal-hal yang bisa disederhanakan supaya kita bisa memprioritaskan untuk mendampingi anak-anak. Kesabaran tuh yang nomor satu saat ini. Nah, kemudian kreativitas juga dan belajar memahami tingkat stresnya anak-anak. Kadang-kadang kan kita merasa kita stres tapi lupa bahwa anak-anak itu juga punya stresnya mereka sendiri. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa memahami dan menjadi fasilitator buat mereka. Itu sih, Pak. Wow, terima kasih Bu Desi untuk tips-tips praktisnya yang saya percaya bisa diterapkan oleh sahabat keluarga yang ada di rumah, dan yang pasti tetap semangat dan kita terus berdoa ya supaya pandemik ini bisa cepat berlalu. Secara khusus juga jangan lupa terus doain saudara-saudara kita yang saat ini juga baru saja ngalamin bencana tuh di Sukabumi, di Cicurug ada banjir bandang. Banjir Kemudian ya, iya. betul di beberapa tempat juga kita rada worry juga nih, Jakarta dan sekitarnya, karena curah hujan juga cukup tinggi. Ya kita doakan supaya semuanya juga boleh berjalan dengan baik-baik, dan sahabat keluarga dimanapun Amin. Anda berada juga boleh dalam kondisi yang sehat, menjaga diri juga baik-baik, dan kita bisa melewati masa-masa tidak mudah ini dan kita akhirnya bisa jadi pemenang. Amin. Oke, terima kasih Amin, Bu amin, Desi. amin. Terima Terima kasih kasih sahabat Pak Endi. keluarga. Selamat Ya, malam. terima kasih semua. Tetap Sampai bertemu semangat. lagi nanti, tetap semangat.